Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, maba'ad. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Associate Profesor Dr. Haji Agus Aditoni, para wakil dekan yang tidak perlu saya sebut satu persatu. Kemudian yang saya banggakan para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama Profesor Dr. Kiai Haji Nur Sam, MSI. Yang kedua Profesor Dr. Sri Rahma Yanti, Dipteso MPD. Kemudian yang ketiga Profesor Dr. Nana Supriyatna. Yang mudah-mudahan ketiga narasumber ini bisa menginspirasi pada semua dosen Fakultas Adab dan Humaniora sehingga mempunyai ilmu yang terkait dengan desain pembelajaran yang berbasis Twin Tower. Bapak Ibu yang saya hormati, Mandina, setelah ini disambi Ibu laporan. Saya tidak akan memperkenalkan narasumber yang sudah tidak asing lagi di sumber ilmu, ya, sumber ilmu dari segala ilmu, yaitu Profesor Dr. Haji Nur Sam, MSI, karena semuanya sudah kenal siapa beliau, kapasitas beliau, dan juga pengalaman beliau baik di bidang keilmuan maupun di struktural. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Prof. Dr. Kiai Haji Nur Sam, MSI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, mabadu. Yang saya hormati Pak Dekan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah saya memperoleh kesempatan untuk hadir di satu forum yang luar biasa ini, yang diinisiasikan oleh Pak Dekan dan jajarannya. Dan pada siang hari ini, saya secara khusus akan membahas mengenai desain pembelajaran berbasis investasi ilmu Doktorat Twin Tower. Ini adalah slide yang saya siapkan, PowerPoint-nya. Dan ini dalam rangka menghormati Fakultas Adab dan Humaniora. Ini saya rasa adalah slide terbanyak selama ini yang saya buat, ya, karena ada 25 slide kira-kira. Pada slide berikutnya kita bicara tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Silakan slide berikutnya. Di Indonesia ini memang ada keunikan, ya. Di antara keunikannya itu adalah kita ini satu negara yang menganut satu sistem pendidikan tapi banyak atap. Jadi sistem pendidikannya satu, sistem pendidikan nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan kalau di pendidikan tinggi tentu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ya, jadi satu sistem pendidikannya, tetapi atapnya banyak. Jadi atapnya banyak, tapi yang paling besar itu adalah atap yang berada di bawah Kemendikbud, kemudian di Kementerian Agama. Jadi ini saya rasa adalah hal yang sangat unik. Di negara lain nggak ada seperti ini. Di Malaysia tidak ada, di Singapura, di Arab Saudi bahkan juga tidak ada. Jadi di sana adalah satu sistem pendidikan nasional, satu sistem, satu atap pendidikan. Tapi di Indonesia ini saya rasa beda. Dan kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 12, bahkan jelas dimandatkan untuk Kementerian Agama itu dapat menyelenggarakan pendidikan setingkat universitas, institut, sekolah tinggi,
kemudian Ma'had Ali, kemudian juga teologi, Pasraman, Fathaja Samanira, dan seterusnya. Jadi ini adalah regulasi yang kita ambil. Oleh karena itu lalu di Kementerian Agama lalu ada universitas, bahkan ada fakultas kedokteran. Jadi ini sesuatu yang nggak lazim ini. Jadi kopnya Kementerian Agama, tapi fakultasnya kedokteran. Itu hanya ada satu-satunya di dunia. Jadi mestinya itu adalah kopnya pendidikan, kopnya adalah fakultas kedokteran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ini yang aneh. Tapi keanehan ini yang justru menarik, dan inilah ciri khas Indonesia itu. Ya, jadi makanya kemudian lalu kalau kita lihat rumpun ilmu, dan ini kemajuan yang luar biasa di dalam Undang-Undang Nomor 12 ini, bahwa ilmu agama itu berdiri sebagai satu rumpun tersendiri. Ini kemajuan yang luar biasa. Sebab di dunia ini yang namanya rumpun ilmu itu ya natural sciences, social sciences, culture, dan humanities. Sudah itu UNESCO, macam-macam begitu semuanya. Tapi di Indonesia, ilmu agama itu justru adalah satu rumpun tersendiri, sejajar dengan ilmu sosial, humaniora, sains dan teknologi, kemudian ilmu terapan, dan ilmu formal, ya, tambahan satu. Nah, ini yang saya rasa berbeda. Slide berikutnya. Nah, oleh karena itu lalu di slide berikutnya saya jelaskan tentang kewenangan. Jadi kalau sekolah tinggi itu di bawah Kementerian Agama, maka kewenangannya adalah menyediakan satu rumpun ilmu keagamaan. Ya, jadi satu rumpun keagamaan. Jadi di sekolah tinggi nggak boleh ada ilmu sosial, humaniora, nggak boleh. Karena yang bisa adalah institut. Jadi institut sebenarnya punya kewenangan lebih, ya, karena bisa menyelesaikan ilmu keagamaan, Islamic Studies, dan juga sekaligus adalah social science dan humaniora. Nah, menjadi universitas tambah satu lagi kewenangannya adalah mengembangkan sains dan teknologi. Oleh karena itu maka kalau kita lihat perbincangan di kawan-kawan rektor seluruh Indonesia di bawah Kementerian Agama itu, maka semuanya kepingin menjadi universitas. Yang terakhir ini ada 10 nggak salah ya, yang mau berubah menjadi UIN, termasuk Jember, termasuk Tulungagung, ya, dan beberapa yang lain. Ada 10 yang sudah mengajukan, 9 yang mengajukan, dan kemarin ada beberapa tambahan yang mengajukan untuk jadi universitas. Itu artinya apa? Bahwa mereka pengen punya mandat lebih. Gitu. Jadi jangan hanya jadi IAIN, kalau jadi IAIN hanya 2 bidang yang menjadi otoritasnya. Tapi kalau menjadi UIN, maka dia menjadi 3 otoritas sekaligus yang bisa dilakukan. Slide berikutnya. Kemudian transformasi ke UIN, ini saya rasa tidak terlalu penting saya sampaikan bahwa UIN Sunan Ampel ini masuk gelombang yang ketiga. Ya. Jadi gelombang pertama adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sunan Kalijaga, kemudian UIN Maliki Malang. Kemudian ada tambahan lagi adalah UIN Alauddin Makassar dan Sultan Syarif Qasim Riau. Baru kemudian Surabaya dan Araniri Banda Aceh. Sekarang sudah makin banyak, kalau salah jumlahnya sekitar 16 UIN. Slide berikutnya. Cepat saja karena di belakang masih banyak banget. Nah, ini adalah kaitannya dengan mandat UIN di slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah mandat UIN. Jadi UIN itu punya mandat mengembangkan ilmu umum berbasis keagamaan. Ini saya istilah ilmu umum berbasis keagamaan itu saya ambil dari satu istilah yang dikembangkan di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ketika menyebut madrasah itu sebagai lembaga pendidikan umum berbasis agama. Jadi sebenarnya pendidikan umum juga, tetapi basisnya adalah agama. Maka menurut saya UIN juga sama seperti itu, mengembangkan ilmu umum berbasis keagamaan. Mengembangkan, jadi dengan demikian maka mengembangkan ilmu keagamaan, keislaman, sosial, humaniora, sains dan teknologi. Nah, yang juga menjadi mandat penting adalah mengembangkan program pendidikan berbasis integrasi ilmu. Pendidikan
islamisasi ilmu, integrasi ilmu. Ya. Ini yang kita kembangkan. Kalau ilmu tentu lalu ada mazhab triple IUM ya, triple IUM ya. Kemudian bisa juga Mahbub Al-Faruqi lah yang saya rasa itu ya. Nah, maka secara akademik mengembangkan program pendidikan berbasis pada relasi antara ilmu keislaman dengan ilmu sosial, humaniora, serta sains dan teknologi. Jadi kita mengembangkan hal ini, relasi antar ketiganya ini, jadi ilmu keislaman, sosial dan humaniora, serta sains dan teknologi. Tetapi satu hal yang penting bagi mahasiswa strata 1 tetap mengkaji ilmu berbasis pada pendekatan monodisipliner. Jadi jangan dipaksa nanti untuk S1 harus multidisipliner atau interdisipliner, karena tugasnya adalah monodisipliner. Itu sesuai dengan KKNI. Jadi di KKNI sudah disebutkan kalau level ke-6 itu adalah monodisipliner. Sedangkan pasca di level yang ke-7, level ke-8 dan ke-9 untuk doktor itu harus sudah menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Slide berikutnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini saya bercerita historis sedikit ya. Ada 3 nama yang saya rasa tidak bisa dilepaskan dari konteks perbincangan integrasi ilmu. Ada Pak Amin Abdullah, ya, yang nanti tentu bisa dipelajari ini di slide nomor 2, di nomor 2 itu integrasi interkoneksi adalah paradigma integrasi yang dianut oleh UIN Yogyakarta, di mana terdapat saling keterhubungan antara budaya teks, ya, Hadratul Nas, kemudian lalu ada budaya sains, Hadratul Ilm, dan kemudian budaya filsafat atau Hadratul Falsafah. Ini adalah yang dikembangkan oleh UIN Jogja. Ya. Nah, dalam praktek membangun kurikulum, maka setiap mata kuliah dicari integrasi dan interkoneksinya. Jadi mazhabnya integrasi interkoneksi. Ya. Misalnya mata kuliah sastra, lalu dicari konsep-konsep Islam tentang sastra. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris, lalu misalnya adalah dicarikan narasi-narasi berbasis pada sejarah sastra Islam dan dikaitkan dengan program pembelajaran sastra Inggris dan seterusnya dan sebagainya. Slide berikutnya. Kemudian masih juga ragam konsep ini, ya. Kita kenal UIN Jakarta. UIN Jakarta ini kemudian mengembangkan satu konsep yang disebut dengan reintegrasi, ya. Jadi kalau Jogja tadi adalah integrasi interkoneksi, maka di Jakarta mengembangkan istilah reintegrasi. Tokohnya adalah Pak Azumati Azra, yang sebelumnya tentu sudah memperoleh suntikan inspirasi dari Pak Profesor Harun Nasution, Pak Dr. Majid Almarhum, dan sebagainya. Jadi ini adalah bisa ada misalnya nama yang Pak Mulyadi Kertanegara, misalnya sekarang sedang mengajar di Brunei Darussalam, itu adalah tokoh-tokoh yang berada di balik reintegrasi integrasi ilmu ini. Ada 3 level dalam pengembangan integrasi, yaitu level filosofis, level ke level kurikulum, dan kemudian ke level program akademik. Ya. Nah, prinsip dari UIN Jakarta adalah menganut prinsip paradigma integrasi dialogis. Jadi nanti akan kita jelaskan mana yang dialogis, mana yang integrasi. Ya, kalau saya boleh memetakan, UIN Jogja itu sudah tahap integrasi. Jadi ketika berbicara integrasi interkoneksi itu sudah bicara integrasi. Tapi UIN Jakarta itu masih menggunakan paradigma integrasi dialogis. Jadi contohnya misalnya adalah ada ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran atau Al-Hadis gitu ya, kemudian dicarikan kaitannya dengan secara empirik. Jadi mencoba untuk mengkaitkan ayat-ayat dengan ayat-ayat kauniyah misalnya. Itu adalah beberapa contoh yang dilakukan di Jakarta. Dan saya rasa itu juga yang dilakukan oleh UIN Malang yang kemudian mengembangkan
satu prinsip yang disebut sebagai pohon ilmu. Slide berikutnya. Di slide berikutnya, nah, jadi di slide berikutnya itu adalah yang dikembangkan oleh Pak Imam Suprayogo dengan pohon ilmu, ya. Coba ini kita simak ini ya di apa namanya yang nomor 2 itu skema pohon ilmu tersebut tergambar dengan sebuah pohon dengan akarnya yang berisi ilmu-ilmu alat, Pancasila, bahasa Arab, filsafat, ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar. Ini adalah akarnya. Batangnya adalah terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Sirah Nabawiyah, pemikiran Islam, dan tamadun Islam. Kemudian yang keempat adalah daun dan rantingnya terdiri dari ilmu sosial, ilmu jiwa, ilmu budaya, ilmu hukum, dan seterusnya, dan sebagainya. Jadi ini adalah model integrasi yang dikembangkan oleh UIN Malang. Nah, sekali lagi UIN Malang juga masih menganut yang saya sebut sebagai dialog tadi. Jadi belum sampai integrasi. Jadi kalau menggunakan konsepsinya John Huff itu di level ketiga, ya. Jadi level ketiga. Level satunya adalah konfliktual, kemudian konflik keduanya adalah otoritas, paradigma otoritas, kemudian yang ketiga dialog, kemudian yang keempat integrasi. Nah, menurut saya yang sudah melangkah agak jauh itu adalah UIN Jogja karena sudah mengembangkan integrasi. Meskipun juga dalam banyak hal tentu masih ada hal yang dipertimbangkan, ditanyakan. Nah, sekarang kita lihat di slide berikutnya adalah integrasi ilmu bercorak Twin Towers, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah saya memang sengaja secara historis menyampaikan hal ini karena kita belum punya buku sejarah tentang pengembangan Twin Towers ala Sunan Surabaya. Kalau di Jogja sudah ada, tetapi di kita masih belum. Ya. Nah, jadi ini yang belum kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat di slide tadi itu, ya. Ada hal yang sangat mendasar bahwa untuk menemukan integrasi berbasis Twin Power itu perumusannya dibersamakan dengan penyusunan proposal menjadi UIN, gitu, menjadi UIN. Jadi karena waktunya bersamaan, jadi apa namanya ketika kita mengajukan proposal ke IDB, ya. Maka pada waktu itu dibarengi dengan upaya untuk mengubah IAIN menjadi UIN. Karena kita sudah agak gerah waktu itu ya, bahwa Malang yang anak kita dulu, waktu menjadi IAIN Malang, cabang Surabaya dulu, sudah menjadi UIN sekian lama, maka IAIN belum, yang sampai belum. Maka di saat itulah maka kemudian kita berupaya maksimal supaya bisa berubah menjadi UIN. Dan itu fondasinya diletakkan di tahun 2010. Ya. 2009, 2010 itu adalah saat-saat kita merumuskan banyak hal ini. Nah, misalnya lalu kalau yang terlibat dalam perumusan IDB itu ada Pak Akla, Pak Haris, Pak Bapak Ibu masih ada Bu Subandria dari Jakarta, ada Kenal Reza dan lain-lain. Saya nggak hafal seluruhnya karena ini hanya sempat yang terekam di memori saya aja. Kemudian dalam rangka penyusunan proposal UIN, lalu ada Pak Akla, ada Pak Haris, ada Pak Saiful Anam almarhum, ada Pak Muzaki, ada Pak Masdar, ada Bu Nur Asia, ada Abdul Khalid, ada Saudara Habib, dan seterusnya. Dan ini juga masih banyak yang lain karena dia tim. Ya. Tetapi ini yang sempat terekam di dalam benak saya ketika menulis PowerPoint. Nah, hanya sayangnya seperti yang kita lihat bahwa belum ada yang menyajikan sejarah proses transformasi dari IAIN ke UIN. Termasuk juga belum ada sejarah gedung Twin Towers yang sekarang berdiri tegak atas loan IDB. Itu yang belum kita buat. Padahal mestinya itu harus kita buat dalam rangka untuk melestarikan tentang bagaimana proses susahnya memperoleh IDB dan seterusnya. Bagaimana susahnya kita berjuang dalam rangka untuk mengubah menjadi dari IAIN ke UIN. Ini yang saya rasa menjadi menjadi catatan yang barangkali perlu kita angkat ke permukaan ya. Mungkin Pak Mas Adab, saya rasa Pak Adi Tony bisa punya inspirasi untuk menulis mengenai
sejarah Twin Towers, kemudian juga sejarah pengembangan keilmuan berbasis Twin Towers. Nah, di slide berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya, ini adalah basis epistemologi Twin Towers. Pikiran tentang integrasi ilmu bercorak Twin Tower itu sesungguhnya sangat sederhana, ya. Jadi ada dua bangunan keilmuan, yang satu entitas adalah ilmu-ilmu keislaman, kemudian satu entitas lainnya adalah ilmu umum. Ya. Jadi itu yang sesungguhnya ingin kita jadikan satu. Ya, meskipun istilah ilmu pengetahuan umum itu seringkali diperdebatkan karena masih ada pandangan yang menyatakan semua ilmu itu Islam. Tetapi tetap dalam konteks ini, dalam konfigurasi ini, saya masih menyatakan bahwa tidak bisa diingkari bahwa ada ilmu umum. Ilmu umum itu apa? Ya, tentu adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Ya, ada ilmu sosial, humaniora, sains, teknologi, applied science, ilmu formal. Itu adalah yang dalam tanda petik kemudian kita beri konsepsi sebagai ilmu umum. Di satu sisi ada ilmu agama. Nah, meskipun sudah ada upaya untuk saling menyapa dan mengintegrasikan, tetapi gambaran tentang dua bangunan ilmu terjadi perhatian ya semampai. Jadi sudah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk memformulasikan relasi di antara dua ilmu yang seakan-akan tidak bertemu ini. Jadi ini ilmu agama, ini ilmu umum, nggak ketemu. Itu sebenarnya sudah banyak usaha yang dilakukan. Nah, pada tahun 2010 akhirnya dimantapkan bangunan integrasi ilmu tersebut, ya, yang dikenal sebagai Twin Towers, ya, itu tahun 2010. Ya, karena bersamaan dengan upaya memperoleh IDB, lalu diwujudkan dalam konsep arsitektur yang melambangkan Twin Tower. Ya, yang melambangkan Twin Tower. Jadi gedung Twin Tower yang yang kita bikin itu sebenarnya dulu adalah dalam pikiran kita waktu itu yang dirumuskan oleh tim yang kita buat untuk pengembangan ini adalah bangunannya itu satu gedung untuk sebagai lambang simbol dari ilmu-ilmu agama. Satu adalah simbol ilmu-ilmu umum dalam tanda petik sosial, humaniora, sains dan teknologi dan seterusnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai integrasi. Nah, di slide berikutnya saya gambarkan bahwa bangunan keilmuan agama masih berada di bawah otonomi culture humanities. Ini menarik ini sejarah ini, ya. Sampai tahun 2010. Ya, ilmu agama itu masih berada dalam otoritas culture and humanities. Karena pada waktu itu hanya ada 3 pembagian saja, natural sciences, social sciences, dan culture and humanities. Jadi 3 itu. Maka ilmu agama menjadi bagian dari culture and humanities. Nah, kemudian ketika Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang saya terlibat dalam proses penyusunannya itu, maka kemudian agama berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu yang otonom. Ini yang menarik. Jadi itulah yang saya nyatakan kelebihan dari Undang-Undang Nomor 12 ini. Harapan saya mudah-mudahan tidak ada upaya untuk melakukan peninjauan ulang, revisi, ya, terhadap undang-undang ini, karena undang-undang ini sangat menguntungkan UIN kita ini. Coba kalau nanti misalnya kemudian lalu salah satu pasal 70 berapa saya lupa itu, misalnya yang berbunyi Kementerian Agama di ayat 2, Kementerian Agama dapat menyelenggarakan pendidikan universitas itu dibuang. Waduh, kalang kabut kita. Kalau satu ayat itu saja direvisi, waduh, mati kita. Satu ayat itu saja. Dapat menyelenggarakan universitas, institut, sekolah tinggi, dan seterusnya itu, Mahatali dan seterusnya. Itu maka habislah kita. Maka sekarang mudah-mudahan 12 tidak segera direvisi, ya, karena perjuangan luar biasa ini. Ya, perjuangannya luar biasa untuk mengebulkan satu pasal saja tentang kemungkinan. Nah,
ilmu lalu berubah tadi, ilmu agama berdiri sendiri, ilmu sosial berdiri sendiri, humaniora sendiri, dan seterusnya sampai ini yang saya rasa adalah berkah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Nah, kan di slide berikutnya. Nah, silakan slide berikutnya. Dalam hal pengembangan keilmuan itu saya melihat ada dua. Satu adalah pengembangan ilmu berbasis subjek kajian atau subject matter, ya. Dan yang kedua adalah pengembangan ilmu berbasis data. Ya, kajian ada berikutnya adalah penghitungan yang ya, kembali ke slide sebelumnya. Ya, jadi monodisipliner karena dia adalah terkait dengan satu bidang ilmu. Jadi kalau ilmu agama ya ilmu agama saja. Ini adalah tugas saya satu. Ya. Nah, kemudian pengembangan berbasis pendekatan interdisipliner, cross-disipliner, dan multidisipliner. Dikembangkan lagi ada transdisipliner, ya, ada transdisipliner. Nah, yang interdisiplin itu adalah penggabungan dua ilmu dalam satu bidang. Satu bidang. Kalau ilmu agama saja. Ya, kalau ilmu agama. Jadi rumpun ilmu agama itu punya cabang-cabang, punya sub-sub bidang, dan kemudian saling diintegrasikan. Ya, misalnya adalah ilmu fikih dan ilmu tasawuf, di fikih tasawuf misalnya. Ya, ilmu tafsir dan tasawuf, tafsir tasawuf. Ilmu tafsir dan ilmu dakwah, tafsir dakwah. Ilmu hadis dan ilmu dakwah jadi ilmu tafsir, ilmu hadis dakwah, dan seterusnya. Itu adalah yang kita sebut sebagai interdisipliner, dalam, ya, dalam disiplin. Satu disiplin, satu bidang, terdiri dari sekian banyak ilmu, dan kemudian disatukan dalam satu kesatuan. Nah, yang cross-disipliner itu adalah lintas bidang. Jadi, bidang A dan bidang B. Bidang ilmu agama ketemu dengan bidang ilmu sosial, ketemu dengan humaniora. Maka itu disebut sebagai lintas bidang. Sosiologi, sastra, misalnya. Sosiologi adalah ilmu sosial, sastra adalah culture and humanities. Maka itu masuk dalam cross-disipliner. Kemudian ada sosiologi, ada agama. Agama adalah bidang tersendiri atau rumpun tersendiri. Sosiologi rumpun sendiri, maka ketika sosiologi agama adalah cross-disipliner. Itu yang kita sebut sebagai cross. Cross itu lintas. Jadi lintas. Ini cross-disipliner ini jarang dibahas kalau saya itu. Ya, tapi ilmu ini saya dapatkan dulu dari Profesor Parsudi Suparlan. Ya, yang mengajari tentang perbedaan antara interdisipliner, cross-disipliner. Dan kemudian yang berikutnya berkembang multidisipliner. Multidisipliner itu adalah satu bidang, ya, satu ilmu, satu masalah didekati dengan berbagai macam ilmu. Nanti di belakang ada gambarnya untuk memperjelas mengenai multidisipliner. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh tentang pendekatan sebagai basis pengembangan ilmu pengetahuan. Slide berikutnya. Di slide berikutnya adalah pendekatan cross-disipliner. Tadi saya rasa sudah saya jelaskan. Ada sekian contoh, ya. Ada ekonomi dan matematika menghasilkan ekonometri misalnya. Itu adalah cross-disiplin. Ya, karena matematika adalah ilmu sains, ya, sains, ya, kemudian ekonomi adalah ilmu sosial. Ketika ekonomi dan matematika ketemu maka menghasilkan ekonometri misalnya. Nah, itu adalah cross-disipliner. Ekonomi dan agama. Ekonomi dan filsafat ekonomi. Ya. Kajian mengenai ekonomi dan agama, saya rasa sudah banyak, mau belajar mengenai ini, ya. Dalam bidang hukum, ya, dan seterusnya. Slide berikutnya. Nah, ini yang berikutnya adalah pendekatan multidisipliner. Ya, ini contoh yang multidisipliner adalah melakukan penelitian atau kajian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu lain secara bersama-sama, baik yang bercorak interdisipliner maupun cross-disipliner.
Jadi ini contoh ini ya, misalnya ini contoh yang dekat dengan ilmu saya ini, ya, tidak dekat dengan ilmunya Pak Aditon ini, ya. Masalah kemiskinan didekati dengan berbagai ilmu, sosiologi, antropologi, politik, hukum, ekonomi, misalnya. Nah, ini disebut sebagai multidisiplin. Ya. Yang model begini, ini adalah contoh multidisipliner bercorak interdisipliner. Ini, coba ini istilah-istilah ini saya rasa penting. Multidisipliner bercorak interdisiplin. Ya, karena kemiskinan adalah masalah dalam ilmu sosial, ya, kemudian didekati dengan antropologi, politik, hukum. Jadi mempertemukan sosiologi dan antropologi, politik, hukum, dan ekonomi, misalnya. Ya, politik itu menyangkut persoalan politik anggaran, antropologi bicara tentang budaya kemiskinan, misalnya. Kemudian hukumnya berbicara tentang regulasi yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Sekarang ekonomi terkait dengan bagaimana mengentas kemiskinan dari perspektif ekonomi. Nah, ini adalah contoh yang interdisipliner. Di bawahnya juga contoh yang interdisipliner. Ini bidang agama. Contoh multidisipliner bercorak interdisipliner. Misalnya menyelesaikan masalah konflik paham keagamaan dengan ilmu fikih, usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis yang dilakukan secara bersamaan. Jadi konflik paham agama itu kemudian konflik paham keagamaan adalah bagian dari studi-studi keagamaan, ya, meskipun ada dimensi sosialnya, tetapi didekati dengan fikih, usul fikih, dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir adalah contoh multidisipliner, ya, yang bercorak cross disipliner, seperti memecahkan masalah kemiskinan dengan pendekatan antropologi, agama, filsafat, secara ekonomi, secara bersama-sama. Nah, ini adalah beberapa lanjutnya. Nah, ini ada beberapa buku ya yang saya rasa menarik juga. Ini yang saya sebut tadi. Bukunya Waryani Fajarianto, Integrasi Interkoneksi Keilmuan, Biografi Intelektual Imam Abdullah. Ini buku ini luar biasa menurut saya. Seharusnya UIN Surabaya bisa bikin semacam ini. Ya, ada 2 jilid dengan 600-an halaman. Itu bercerita tentang bagaimana integrasi interkoneksi itu dibangun di UIN Jakarta. Kemudian ada disertasinya Mustafuddin, ya, satu-satunya buku yang seingat saya dulu pernah bercerita tentang Twin Tower itu yang saya terbitkan tahun 2010 itu, ya, dan itu tidak murni tulisan saya, tapi ada sekian banyak tulisan yang saya angkat. Kemudian ada bukunya Ellen Refko, ada Fatih Hasan Malkawi dan sebagainya, yang saya rasa ini tentu sekedar contoh aja. Ada beberapa jurnal yang saya baca tulisannya Pak Niam dengan Pak Masdar, ya, di Islamika setelah itu, ya, yang juga menulis mengenai integrasi. Slide berikutnya. Nah, ini dari monodisipliner ke transdisipliner kita tinggalkan aja, lalu ke berikutnya. Nah, ini silakan di slide berikutnya, ya. Ini di slide berikutnya silakan. Itu saya membahas sedikit mengenai discovery learning, ya, discovery learning. Inilah yang mungkin bisa menjadi salah satu perbincangan mengenai desain pengajaran, desain pembelajaran. Saya menggunakan istilah discovery learning, ya. Ada yang experiential learning, ada blended learning, macam-macam, dan saya mengambil contoh satu saja. Mungkin nanti dari UM Malang, karena beliau ahli di bidang desain pembelajaran, mungkin beliau akan bercerita lebih banyak mengenai. Tapi saya ingin memberi contoh. Ini pola discovery learning. Integrasi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Itu kalau diwujudkan adalah dalam bentuk PPL, KKN, skripsi. Dalam bayangan saya, PPL itu adalah salah satu cara kita untuk menemukan hal-hal yang bisa dikaji lebih lanjut oleh mahasiswa. Tentu lalu sudah menggabungkan antara teori dan sebagainya dalam PPL itu menghasilkan proposal. PPL itu.
proposal PPL menghasilkan proposal. Proposal itu kemudian menjadi pekerjaan mereka dalam KKN, ya. Integrasi antara KKN itu adalah integrasi antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kemudian dari KKN jadilah skripsi. Laporan penelitian dia terkait dengan KKN itu kemudian menjadi tugas akhir skripsi. Jadi mahasiswa tidak harus mencari masalah-masalah lebih lanjut karena dia sudah menyelesaikan masalah berbasis pada penyelenggaraan KKN, kemudian ditulis dari skripsi. Dalam pikiran saya, nggak ada lagi KKN yang coraknya itu adalah grudak-gruduk sekian banyak itu. Mahasiswa bahasa Inggris harus KKN di pedesaan, yang di situ nggak ada lembaga pendidikan bahasa Inggrisnya. Atau sastra misalnya. Ya. Jadi oleh karena itu, maka menurut saya, KKN itu benar-benar keahlian spesifik. Gitu. Sesuai dengan bidang studi yang digeluti selama ini. Nanti di bagian berikutnya ada beberapa contohnya. Nah, kemudian lalu integrasi teori dengan pengalaman lapangan, itu adalah untuk menemukan konsep garis miring teori berbasis empiris. Ini nanti kita padukan dengan cara belajar anak-anak milenial misalnya. Anak-anak milenial itu kan cara belajarnya itu berbasis pengalaman, tidak berbasis pengetahuan, pengalaman. Sebab kalau pengetahuan mereka bisa mengambilnya dari gadget, ya, bisa mengambil itu dari mana-mana, tetapi mereka itu belajar dari pengalaman. Jadi kalau dia belajar bersama dosen, berarti belajar pengalaman dosen tentang melakukan penelitian, yang merupakan integrasi antara konsep, teori, dan dunia empiris. Jadi kalau misalnya tidak mengajarkan pengalaman dia melakukan penelitian, maka mengajarkan pengalaman orang lain dalam mengajar. Ya, jadi misalnya ketika ini contoh yang dekat dengan ilmu saya misalnya, ketika kita berbicara tentang kemiskinan kultural, maka kita bercerita tentang bagaimana Lewis Coser, ya, Pak Coser ini melakukan penelitian yang jadi buku itu, ya, meneliti tentang 5 keluarga Meksiko yang sangat luar biasa. Beliau sampai mati menyelesaikan laporan penelitiannya. Kemudian untung dia punya istri yang luar biasa, dan kemudian istrinya yang menulis laporannya dan jadi buku. Bukunya dihadiahkan untuk suaminya yang sudah meninggal. Luar biasa. Jadi ini saya rasa penting ini dari istri yang bisa mendukung seperti ini, seperti istrinya Pak Oscar Lewis, ya. Nah, ini luar biasa. Jadi macam begitu. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Nah, jadi dosen itu tidak mengajarkan pengetahuan, ya. Jadi kalau seringkali jadi bantuan saya, kalau kita mengajarkan tentang bagaimana tata cara orang melakukan tawaf, itu harus basisnya pengalaman. Itu orang yang sudah tawaf. Jadi orang yang sudah tawaf. Jadi dia bisa merasakan auranya tawaf itu. Mahasiswa sekarang sebenarnya belajarnya begitu karena mereka adalah generasi milenial. Jadi generasi yang belajarnya belajar tentang pengalaman dan bukan sekedar belajar pengetahuan. Mengenai apakah tawaf, bagaimana caranya tawaf sudah dia dapatkan dari gadget, ya, dan dengan cara yang mudah, tanya Mbak Google aja selesai semua. Tetapi yang dibutuhkan adalah pengalaman. Bagaimana seseorang menceritakan pengalamannya dalam pembelajaran. Ini yang kemudian sangat penting dalam hal ini, ya. Kemudian interdisipliner dan cross disipliner menghasilkan integrasi ilmu dan agama, ya, ilmu dalam konteks ilmu umum, agama dalam konteks ilmu umum. Nah, multidisipliner itu menghasilkan problem solving. Tadi saya contohkan kemiskinan didekati dengan ilmu hukum, apa hasilnya? Regulasi, jadi rekomendasinya adalah supaya ada regulasi yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Lalu muncul misalnya adalah BLT, muncul misalnya adalah bantuan operasional sekolah, muncul misalnya BSN, ya, bantuan sosial miskin. Itu semua adalah basisnya berbasis pada ilmu hukum. Ilmu hukum menyarankan bahwa perlu ada regulasi yang terkait dengan. Jadi problem solving. Ekonomi seperti apa? Kasih dia kebijakan ekonomi yang kemudian menunjang pengentasan kemiskinan. Ya, kayak sekarang ini misalnya ketika sedang pandemi COVID ini, lalu ada yang dapat 300.000 satu bulan, dan dapat 600.000, itu mesti harus ada
kajian-kajian dari aspek ekonomi, kajian aspek hukum, kajian aspek ini. Sebab kalau tidak ada kajian aspek hukumnya, nanti bisa ketangkep KPK. Jadi harus ada basis regulasi yang mengatur ini. Ini yang kita sebut sebagai multidisipliner. Jadi dia lebih pada persoalan problem solving. Slide berikutnya. Inilah yang contoh-contoh tadi itu, ya ini. Jadi filsafat dan bahasa. Ya, ini interdisipliner ini, sama-sama culture and humanities, ya, ilmu-ilmu kemanusiaan, culture and humanities. Filsafat dan bahasa menghasilkan ilmu baru namanya filsafat bahasa. Ya, ini contohnya. Contoh slide berikutnya. Slide berikutnya itu adalah ini contoh yang multidisipliner. Ya, nah ini. Sosiologi, ini misalnya adalah masalah pembelajaran sastra, didekati dengan psikologi, ekonomi, antropologi. Ya, misalnya, kenapa sih kita susah mengajarkan sastra ini? Karena budaya kita budaya lesan, sehingga ketika disuruh membaca novel susah, misalnya. Jadi ada dimensi antropologi yang kemudian bisa masuk di situ. Ada ilmu ekonomi, bagaimana orang mau membeli buku, mau macam-macam, mau dia miskin. Ilmu ekonomi bisa masuk di dalam. Psikologi juga sama seperti itu. Sosiologi juga sama seperti itu. Nah, ini adalah contoh pendekatan multidisipliner dalam integrasi ilmu. Slide berikutnya. Ini yang cross-disipliner, ya, di slide berikutnya. Cross-disipliner. Sosiologi, sastra. Ya. Sosiologi adalah ilmu sosial, sastra adalah humaniora, culture and humanities, maka menghasilkan sosiologi sastra. Ini adalah contohnya. Jadi ketemu keduanya itu menjadi sosiologi sastra. Slide berikutnya. Nah, ini adalah saya ambil dari dulu pernah rumusan ini yang dibawa ke Jakarta untuk untuk berubah menjadi UIN itu, ini salah satu diantaranya, ya. Skema pengembangan keilmuan UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini yang maksud Twin Tower. Tower A itu adalah keilmuan keislaman, Tower B adalah keilmuan sosial, humaniora, sains dan teknologi. Ya. Nah, itu ada integrated twin powers-nya, ya. Ya, ada integrated twin powers-nya. Nah, di dalamnya itu lalu ada ada penguatan ilmu-ilmu keislaman, ya, murni dan langka, yaitu yang berwarna berwarna krem itu, ya. Yang biru itu adalah integrasi ilmu-ilmu keislaman dan humaniora. Kemudian yang krem muda itu adalah pembobotan keilmuan sains plus teknologi dengan keilmuan keislaman. Jadi ini adalah yang kemudian digambarkan dalam bentuk twin power. Nah, apa yang ingin dicapai adalah ulul albab, ya. Maka namanya masih ulul albab yang kita miliki, ya. Nah, ini adalah cerdas, smart, punya kekayaan intelektual, ya. Kemudian yang di dalamnya adalah ahli fikir, ahli zikir, ya. Kemudian lalu kematangan bersikap, yaitu adalah yang warna putih, ya. Kemudian yang warna putih bergaris coklat itu adalah ulul albab. Jadi ini adalah gambarannya. Jadi puncaknya itu semacam ini. Puncaknya adalah ulul albab. Jadi penggabungan antara ilmu-ilmu keislaman dan sains dan teknologi, culture and humanities, ilmu sosial itu puncaknya adalah untuk mencetak yang kita sebut sebagai ulul albab. Ya. Nah, ini adalah ini saya ambil dari dari proposal yang dulu pernah disampaikan di Jakarta ketika mendiskusikan tentang apakah layak UIN Sunan Ampel itu menjadi UIN. Ya, Sunan Ampel pantas jadi UIN itu, ini dasarnya. Ini dasarnya. Jadi yang menjadi dasar ini. Dan inilah yang kemudian dinyatakan bahwa kita layak karena kita sudah punya paradigma tersendiri. Punya epistemologi tersendiri dalam rangka pengembangan keislaman. Karena mandatnya adalah integrasi ilmu. Jadi semenjak dulu Kementerian Agama itu
kewenangannya adalah membangun integrasi ilmu ini. Jadi sama-sama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik antara UNER dan UIN itu beda. Bedanya apa di sini integrasi? Ya, Fakultas Sastra di UNER dan di FAHUM beda. Bedanya adalah karena dimensi integrasi ilmu. Ya, ini saya rasa yang penting. Kemudian slide berikutnya silakan. Slide berikutnya silakan. Nah, ini sekedar contoh aja, ini tidak tidak mengikat ini ya. Ini saya mencoba untuk berpikir aja. Tentu bisa sangat berbeda dan jauh berbeda dengan mencetak ahli yang menguasai sastra dan bahasa Arab yang memiliki kemampuan kompetensi dan dapat berkompetisi di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di era industri yang terus berkembang. Saya tidak menyebut era industri 4.0 karena Jepang sudah mengumumkan revolusi industri 5.0. Jadi kalau saya menyebut era industri 4.0 sudah kalah dengan Jepang. Ya. Ini adalah kemudian yang ilmu budaya dan kemanusiaan, mencetak ahli yang menguasai ilmu budaya dan kemanusiaan yang memiliki kompetensi dan dapat berkompetisi di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di era industri yang terus berkembang. Ini kira-kira adalah tampilan umumnya. Tentu nanti bisa misalnya tentang sastra dan bahasa Arab itu misalnya, tentu lalu ada mereka akan menjadi guru ya di bahasa dan sastra Arab bisa gitu ya. Bahkan kalau di Jogja itu ada menjadi diplomat yang nanti bertugas di Timur Tengah misalnya ya, di negara-negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, atau menjadi ahli yang ahli di bidang sastra, kompetensinya adalah menulis dan seterusnya, menulis buku dan seterusnya, menerjemah dan seterusnya. Nah, di bidang sastra dan bahasa itu adalah kompetensi-kompetensi yang saya pikir bisa dikembangkan ke depan, ya, dan seterusnya. Slide berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini kok terus. Nah, jangan-jangan sudah selesai. Nah, ini komposisi kurikulum. Ini yang saya tulis di revolusi New Style pendidikan tinggi. Ini gagasan saya tentu belum tentu benar ya karena ini gagasan seorang, tapi saya tulis di revolusi New Style pendidikan tinggi di Indonesia di Nur Sam Center itu ya. Sekian lama saya tulis ini dan kemudian saya coba ini. Saya ingin mencoba untuk memetakan ini. Kurikulum universiter bobotnya 20 SKS. Ini bisa beda dengan yang ada sekarang. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kita akan memasuki era perubahan kurikulum. Ya, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Apa saja 20 SKS itu? Ya, Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ini adalah penulisan karya akademik, menulis paper, menulis makalah, menulis jurnal. Ya, menulis makalah, menulis jurnal, ya itu intinya. Jadi meskipun kita tahu bahwa kawan-kawan kita ini bahasa Indonesia lemah, ya membedakan antara kata depan dan di kata awalan ke kata depan ke awalan itu aja masih belum bisa, ya dengan cara memisahkan di antaranya. Tapi tugas kita bukan lagi itu, gitu. Karena itu seharusnya sudah selesai di tingkat siswa. Nah, maka tugas kita adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah penulisan karya akademik, nulis makalah atau paper, kemudian nulis di jurnal. Jadi ini perlu. Kemudian ilmu keislaman. Apa ilmu keislaman itu? Maka pengantar ilmu tafsir, pengantar ilmu hadis, pengantar ilmu fikih, dan sejarah Islam, pengantar sejarah Islam atau pengantar sejarah budaya Islam. Ya, ini masing-masing 2 AKS, kemudian ditambah dengan mata kuliah pengantar filsafat, kemudian bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mudah-mudahan ini jumlahnya 20, saya hitungnya bisa jadi kurang tepat ya. Kurikulum fakultas, ya kurikulum fakultas. Jadi ini ada kurikulum universitas, ada kurikulum fakultas. Dengan bobot 20 SKS. Saya berpikir dalam 20 SKS ini sudah ada mata kuliah teknologi informasi. Ya, supaya kita tidak gagap teknologi di era industri 4.0 ini.
Ya, jadi ada mata kuliah teknologi informasi. Ini kira-kira 20 SKS. Jadi tentu lalu sastra dan budaya, kemudian sastra dan bahasa Arab itu masuk di sini sebagai pendalaman dari pengantar di depan. Ya. Lalu kurikulum jurusan prodi dengan bobot 90 SKS. 90 SKS. Ini yang tadi masuk di dalamnya adalah teori-teori tentang bidang studi yang dikaji sebagai hard score-nya, sebagai sebagai hard science-nya, ya. Ya, kemudian lalu itu dikaji di situ. Itu 90 SKS. Termasuk juga misalnya PPL, integrasi PPL, KKN, skripsi, itu masuk di situ. Ya. Kemudian pembobotan teori, pembobotan praktek dan sebagainya itu masuk di situ semua. Itu menjadi 90 SKS. Ya. Nah, kemudian kalau bisa ditambah dengan pengayaan minor. Pengayaan minor itu 14 sampai 20 SKS. Jadi kalau 14 berarti 144 SKS, kalau 20 berarti 150 SKS. Itu 14 sampai 20 adalah pengayaan minor. Itu tentu bisa didiskusikan. Apa yang tadi misalnya kalau kita ingin anak-anak sastra atau anak-anak bahasa Inggris itu nanti bisa menjadi businessman dalam bahasa Inggris misalnya. Ya, maka ditambah dengan mata kuliah kewirausahaan based on teknologi informasi. Gitu. Yang jumlahnya 20 SKS itu. Undang itu orang-orang yang selama ini sudah mengembangkan aplikasi-aplikasi dalam kewirausahaan berbasis teknologi informasi. Hanya subjeknya adalah tentang bahasa Inggris gitu. Subjeknya adalah sastra gitu. Ya, misalnya. Jadi subjeknya adalah hal-hal semacam itu. Itu yang kita kalau misalnya 20 SKS itu ya 14 sampai 20 SKS itu adalah misalnya penguatan kewirausahaan based on teknologi informasi dalam bidang sastra dan bidang bahasa. Jadi itu. Jadi kita ngundang yang bikin startup gitu ya, anak-anak muda-muda, ada banyak anak-anak muda. Kalau kita rajin membaca majalah SWA, ya, ini saya sambil promosi SWA, meskipun nggak ada bayarannya. Nah, kalau kita rajin membaca SWA, wah kita akan disuguhi dengan talenta anak muda yang luar biasa bekerja di bidang startup ini. Dan itu anak-anak ini, coba anak fakultas kedokteran, ya, itu menjadi pedagang, menjadi entrepreneurship dalam cuci sepatu, coba. Ya. Tapi cuci sepatunya ini bukan cuci sepatu sembarangan. Dia melihat potensi anak-anak Indonesia. Orang Indonesia itu sukanya belanja sepatu, tas, jam tangan yang branded itu luar negeri. Nah, mereka pasti nggak bisa itu untuk apa? Untuk mencuci sendiri sepatu. Saya ini punya sepatu dari Amerika. Mulai dulu saya beli sampai sekarang nggak pernah dicuci, nggak pernah disemir, nggak pernah dipakai itu. Ya, nah itu kalau mau saya cuci, saya lari ke kawan tukang cuci sepatu, dia fakultas kedokteran. Dia menyatakan di kedokteran adalah profesiku, tukang cuci sepatu adalah usahaku. Coba ini kan luar biasa. Ya, nah ini ya, oke slide berikutnya, saya rasa sudah selesai nih. Ya, baru sudah selesai. Ya. Nah, ini bangunan kurikulum Twin Towers ini yang khusus ini ya. Setiap mata kuliah diharuskan merupakan integrasi, ya sekurang-kurangnya dialog. Ya, jadi tadi ada mazhab dialog, ada mazhab integrasi ya. Malang, Malang, Jakarta itu dialog. Ya, UIN Jogja yang sudah sampai integrasi. Ya. Mata kuliah bahasa dan sastra Inggris maka diperlukan mengkaitkan dengan ilmu keislaman. Dengan varian yang dimungkinkan, misalnya teks-teks bacaan tentang fikih, hadis, tasawuf, akhlak. Saya rasa sudah dilakukan ini semua oleh para dosen. Ya, saya hanya tinggal menekankan aja. Mata kuliah antropologi maka dikaitkan dengan kajian-kajian keislaman, kajian tentang komunitas Islam, penggolongan keagamaan dan lain-lain. Semua sudah dilakukan. Banyak disertasi kita yang begitu. Mata kuliah sastra Arab juga dikaitkan dengan kajian antropologi, sosiologi, bahkan politik. Saya rasa sudah semua kita lakukan. Ya. Hanya sejarahnya yang sekali lagi belum dituliskan. Slide berikutnya, saya rasa ini terima kasih. Slide
Nah, habis ini. Slide terakhir. Oke, di slide terakhir. Nah, ini ada tugas pembelajaran. Ya. Dosen tentu harus menyusun rencana pembelajaran, memberikan pembelajaran dengan tujuan ini, levelnya nih, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creation. Kenapa creation? Itu karena kita menghadapi era generasi milenial, ya, mengimplementasikan perencanaan, ya, bisa dalam blended learning atau discovery learning. Terakhir, ya, terakhir. Kenapa harus creation? Ya, karena kita menghadapi ini porsi untuk masa depan mahasiswa. Pertama dalam mahasiswa itu yang akan datang menghadapi era critical thinking and problem solving, creativity for organization, communication, collaboration. Ini yang harus diajarkan kepada mahasiswa karena mereka menghadapi suasana semacam ini. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya udah terima kasih. Ya. Nah ini posisi saya supaya ini saya bukan ahli desain pembelajaran, jadi ini common sense, tapi kita hanya mereview saja ya, dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah perlu kerja keras, kerja cerdas, ya, termasuk kebijakan pemimpin perguruan tinggi penting Pak. Kebijakan pimpinan perguruan tinggi penting. Karena disinilah kata kunci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira cukup Prof, dan terima kasih atas ide-ide cemerlang panjenengan. Mudah-mudahan nanti bisa memberi wawasan dan juga pencerahan kepada semua dosen di FAUM ini. Saya kira cukup. Terima kasih. Oke, Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof. Saya atas nama moderator, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.